lagi setelah alhamdulillah ya, balik lagi ya. Setelah ada was-was kita nggak bisa diterima di sini. Setelah pulang kampung, Setelah susah nyari surat sehat, setelah harus mikir rapid test. karena nggak punya duit akhirnya kita nggak rapid test. Ini kita jujur aja. Kita nggak punya duit. Lagi nggak punya duit lah. Ini buat bayar kontrakan juga masih bingung kita. Betul. Dan kebetulan karena yang sudah mudik kita duluan, yang sudah balik ke kontrakan, jadi Mas Aji belum bisa bergabung. Karena mungkin juga susah, susah untuk mendapatkan surat sehat. Nah itu bener banget. Mungkin atau Mas Aji mungkin memuaskan diri bermanja-manja dengan keluarga. Tapi emang asik banget di rumah sih. Iya. Di sini tuh. Kamu produktif nggak sih selama di rumah? Aku produktif. Apa ngapain? Baca buku. Aku habis 4 buku loh 2 minggu. Aku 2 buku sih. Rekor itu buku 2 novel, 3 novel 1 buku non fiksi. Mau dibikin podcast juga? Iya, insya Allah. Cuman lagi ngumpulin mood aja. Jadi jangan lupa di kalian yang punya Spotify. Anchor, terus Google Podcast. Boleh dicari di podcastnya suka-suka. Jadi sebelum nanti kita juga akan garap podcastnya Leeds ya. Nah ini nanti. Nah kita belum assalamualaikum. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Saiful Muhujab. Dan ini di trending mingguan keempat. Kita bakalan bahas, mungkin ini spesial banget. Pertama kita karena nggak bareng Mas Aji. Kedua karena bahasanya bukan hanya trending mingguan. Ini setelah sekian 3 minggu kita ya. Harusnya kan 3 minggu nih kita ada. Udah 3 minggu ini karena kita pulang kampung, kemudian ini juga harus isolasi di mandiri. Sementara akhirnya kita baru buat nih di minggu ketiga ini. Setelah yang terakhir tuh ya. Setelah yang terakhir di mingguan ketiga. Nah ini spesifik kayaknya kita nggak bakalan banyak bahas temuan-temuan apa aja yang kita dapatkan selama di media sosial selama 1 minggu itu. Karena sepertinya temuan kita itu seluruhnya sudah ditutupi oleh satu trending YouTube. Oh Keke bukan boneka. Iya benar, Keke bukan boneka. Jadi itu sudah menutup semua kemungkinan berita-berita baru itu masuk. Karena semuanya itu bukannya videonya sempat di tag down nggak sih? Iya sih, sempat katanya bermasalah karena mirip sama Ring Idol kan lagunya. Walaupun sebenarnya nggak ini juga ya, maksudnya udah diklarifikasi juga sama Ring Idol juga ya. Iya. Cuman itu ya menutupi semuanya, exposure-nya ke KKI semua. Trending 1 ya? Trending 1 mengalahkan Blackpink sama artis luar negeri mana gitu. Kalau Lati kan udah lumayan lama, sekarang kan udah 47 juta. Iya, udah fenomenal juga. Keren sih. Banget sih itu. Karya yang go internasional banget sih. Kalau aku sebagai editor melihatnya dari editing juga. Wah, perfect banget ya. Iya. Walaupun itu katanya masih ini juga kurang maksimal karena VFX-nya itu, VFX Astrea itu nggak dikasih waktu 2 hari doang. Tapi emang tingkat kreativitasnya sih yang perlu kita appreciate. Betul. Nah untuk kita mau bahas apa nih? Kita hari ini kan kayaknya udah gak usah dibahas lah ya. Kalian juga udah pasti tahu lah ya. Pelatih juga sudah banyak yang bahas gitu. Nah kita mau bahas apa? Kayaknya kita bakalan bahas selama kita kemarin di rumah aja gitu kan, termasuk apa yang saat ini kita dapatkan gitu kan, termasuk persiapannya. Aku sih mikirnya karena PSBB juga sudah mulai dilonggarkan, sudah masuk masa transisi. Terus ada masa transisi, terus ada sekarang isu adalah yang akan kita bahas new normal ya. Itu menurut aku yang penting banget sih. Itu berarti kayak lagunya Peter Pan. Di atas normal. Nah, kita akan bahas tentang new normal. Nah sebenarnya berkaca pada usaha pemerintah gitu kan. Terus tadi juga aku lihat di Twitter itu tweetnya si Ernest Prakasa Ernest gitu kan, dia tuh bilang karena kan Pak Jokowi sempat bilang bahwa kita harus bersiap dengan gelombang kedua gitu kan. Sementara Ernest tuh aku lupa, nanti dicari aja lah ya tweetnya Ernest gitu. Dia tuh menanyakan gelombang pertama aja belum selesai nih gitu kan. Masa kita udah siap-siap gelombang kedua? Iya. Nah sementara effort yang dikeluarkan pemerintah juga menurut aku masih banyak hal yang belum dimaksimalkan. Betul. Nah sementara gagasan yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah adalah new normal. Nah pandangan kamu sendiri sebenarnya terkait new normal ini seperti apa gitu loh? Kalau kita bicara tentang cash yang sudah dihadapi sama kita, sama effort yang sudah kita keluarkan gitu loh. Termasuk mungkin korban, kemudian kemarin kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu udah banyak gitu kan. Kayak gimana sebenarnya menurut kamu sendiri?
Jadi kalau kamu kan lihatnya dari Twitter Ernest ya. Kalau aku beberapa kali lihat di Instagram itu ada yang ngepost juga tentang gimana sih sebenarnya perjalanan corona di Indonesia. Sudah sejauh mana sih grafiknya? Apakah memang sudah landai atau memang ini masih belum puncak gitu kan di sana. Nah beberapa orang itu mengatakan ini masih belum puncak gitu, bahkan belum puncak, tapi sudah ada gagasan untuk new normal. Tapi sebenarnya pemerintah juga dilematis kan. Iya, karena goncangannya luar banyak banget. Di satu sisi ekonomi harus tetap berjalan, kegiatan masyarakat tetap harus berjalan, tetapi kita tadi masih belum masuk ke bahkan ke puncak gitu kan. Iya benar. Puncak. Walaupun di beberapa kesempatan Anies Baswedan juga pernah bilang persentase rapid test ataupun PCR itu di Jakarta sudah mengalami penurunan gitu kan, penurunan. Gitu. Jadi kan indikatornya itu salah satunya rapid test itu ya. Jadi persentasi positif rate-nya itu harus di bawah 10%. Tadi malam kalau nggak salah di ALC kan bicara di malam kan. Aku dengerin sama Risma juga memberikan keterangan juga kan. Karena zona hitam banget ya Surabaya ya. Surabaya paling parah sih emang sih. Parah ya, emang ya. Aku di rumah karena memang nggak ada wifi ya, jadi nonton TV terus dan itu benar-benar emang aku juga melihat ternyata di televisi itu banget di ya. TV itu kenceng banget emang. Kenceng banget memberikan pantesan warga daerahku tuh takut sama juga ini gitu banget. Kan. Iya. Jadi parno banget bos. Iya. Sementara kita karena nggak ada TV kan dikontrakan, kita nontonnya YouTube yang paling biasa aja ya gitu di media sosial. Iya benar-benar. Nah itu jadi kalau pandanganku sih memang cukup susah juga sih. Cukup susah juga gimana kita menyikapi hal ini. Cuman kalau ya ini juga kembali lagi ke sikap kita awal kan. Beberapa negara kan memang sudah melonggarkan entah PSBB atau lockdown gitu. Ya karena mereka di sana juga melakukan itu secara ketat gitu kan. Nah kalau di kita kan masih kayak kurang aware juga ya masyarakatnya gitu ya. Kan. Jadi orang-orang yang harusnya di rumah dia tetap harus mau nggak mau harus keluar kan untuk nyari duit. Nah itu sih yang kemudian nggak bisa maksimal aja sih kalau menurutku PSBB-nya gitu. Dan sekarang kita ada gagasan new normal. Sebenarnya kalau menurutku ya new normal itu kan sekarang kalau aku lihat di TV itu lebih ngomongin tentang hal teknis, tentang protokol kesehatan. Apa-apa misal ke sekolah protokol kesehatan. Kalau menurutku new normal itu bukan hal itu sih, tapi kebiasaan baru kita. Nah itu mungkin jadi lebih ke makna luasnya ya gitu. Makna luasnya ke personal kita semua yang akan berubah. Iya harusnya itu yang harus dipahami dan dikampanyekan. Iya karena memang aku juga ngalamin sendiri sih. Dulu aku mungkin adalah tipe orang yang agak sedikit cuek ya dengan cuci tangan pakai sabun atau apa gitu lah ya. Habis makan ya cuci tangan biasa aja, nggak pakai sabun dan sebagainya mungkin dulu ya. Tapi setelah ada kejadian kayak gini, bikin 2 kali dan semakin aware banget sama kebersihan termasuk toilet dan sebagainya itu menjadi perhatian khusus banget baju buat, gitu kan. Nah baju banget. Dan itu tuh aku juga sekarang lebih ini ya, sehari pakai kemudian cuci gitu. Dan walaupun sehari cuci kering pakai gitu ya. Ya itu untuk menghindari. Tapi itu untuk menghindari hal semacam itu ternyata efeknya tuh kerasa banget sama kita. Kalau menurutku itu di samping analisa ini apakah ada new wave karena gelombang baru atau apa, kalau menurutku new normal tentang kebiasaan baru kita, tentang perilaku hidup kita yang baru gitu. Karena pembahasan new normal ini menjadi trending di Google Trend juga ya. Di TV itu kenceng banget. Kenceng banget sih. Aku sebelum kesini juga sudah mulai diwacanakan. Jadi teman-teman semua mungkin yang ngikutin media pemberitaan juga kencang banget kan wacana new normal ini. Nah sebenarnya aku juga sepakat kalau misalkan kita bicara tentang new normal, maka konsepnya adalah bagaimana ternyata new normalnya itu adalah balik ke personalnya yang akan bersikap berubah terhadap pola-pola habit yang lama gitu. Ini tapi di sisi lain mungkin gini sih bro. Kalau misalkan kita bicara tentang PSBB yang mulai dilonggarkan misalkan atau masa transisi PSBB kan termasuk new normal, maka sebenarnya kan harus yang menjadi perhatian khusus adalah ketika ini dilonggarkan otomatis lonjakan itu kalau misalkan tidak bisa di saving lebih hati-hati ini akan luar biasa melonjak banget kan. Jadi entah ini apakah ada istilah psikologinya atau enggak gitu kan. Jadi kayak kita itu balas dendam itu loh. Jadi misal contohnya kita kemarin puasa kan, puasa kan pas kita kecil itu, misal puasa seharian penuh sampai sore, terus
bukanya tuh langsungan semuanya gitu. Nah, kita kan maksudnya sekarang kan kita juga sekarang di karantina, nggak boleh nongkrong, nggak boleh kemana-mana, terus tiba-tiba dilonggarkan dikit aja gitu kan, itu udah langsung ini kayaknya sudah baik-baik aja. Nah itu yang makanya aku bilang kita harus tetap waras sih gitu kan, nggak sebatas kemudian ketika mungkin dilonggarkan PSBB-nya, kemudian kita seolah-olah virus ini tuh udah nggak ada gitu ya. Gitu. Padahal ini kan masih ada gitu kan. Ini masih transisi. Dan itu tuh sangat bahaya banget ya kalau kita sangat tidak aware lagi gitu. Makanya aku kan pernah tanya ke temen lah yang juga di psikologi. Sebenarnya psikologi masa ataupun psikologi publik saat ini gimana sih? Apakah memang sudah dalam taraf sudah sangat jenuh dan wah ini saatnya nih gitu kan, ataukah memang masih dalam tahap wajar gitu. Itu perlu dilihat juga sih dari pemerintah. Benar. Itu pertimbangan salah satu yang mungkin yang kecil gitu kan, untuk membuka ataupun melonggarkan PSBB ini. Iya benar. Bahaya sih memang kalau kayak itu ada gelombang kedua. Kemarin kayak tadi kan kita baru lihat hari ini ya. Hari ini tuh udah 1000-an positif ya untuk satu hari ya. Aku aja kemarin 600 itu pas kita di rumah. Ngeri banget ya. Ngeri banget gitu kan. Ngeri banget coba. Ini sekarang hampir 50% naiknya kan. Iya hampir 50%. 40%. Hampir 100% malah kan. Jadi yang kita soroti adalah bagaimana konsep new normal ini sebenarnya balik lagi ke personal kita semua yang semakin kebiasaan kita, perilaku kita. Dan termasuk ini juga kritikan atau mungkin masukan buat lembaga pendidikan yang ketika membuka akses pendidikan kembali. Apakah memang protokol kesehatan itu udah siap atau belum di sekolahan atau di kampus-kampus? Karena di kampus kita sendiri kan ini udah mulai ada infonya bahwa November sampai September tetap kuliah daring, termasuk 2021 awal itu masih kuliah daring. Kalaupun kuliah secara fisik untuk teman-teman yang kuliahnya praktikum. Itu pun ada pembatasan. Termasuk rombelnya juga dipecah lagi dan ada penyemprotan disinfektan tiap hari gitu kan. Ini kan berarti wah gila, effortnya banyak banget yang akan kita keluarkan kan oleh lembaga kampus itu sendiri gitu loh. Sama kan sebenarnya kalau yang sekolah lagi wacananya 13 Juli dengan beberapa tahun ajaran baru gitu ya. Yang direncanakan baru diajukan itu guys sudah menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Benar. Karena orang tua tuh takut juga. Tapi emang kalau di kita ya di kampung-kampung kan nggak semuanya itu ada motor. Dan sementara kan kita masih social distancing gitu kan, masih physical distancing. Kau tahu lah gimana anak-anak ngebis. Kan? Mau sekolah itu kan ngebis adalah selain untuk berangkat ke sekolah, untuk modus dan untuk nunjukin kalau kita tuh laki. Jadi kita tuh nyari yang penuh. Terus pintu gini kan. Ini lu banget ya. Pernah di masa kayak gitu, pernah di pinggir, pernah di belakang, pernah di atas, sampai pernah di kalau aku kan karena daerahku nggak ada bus ya, kalau dari gunung itu kan pakai angkut. Angkot juga sama. Pakai angkot aku pernah ngalamin kayak gitu. Wah, deg-degan banget kan itu. Makanya kan. Itu bahaya banget sih kalau misalkan nggak siap-siap secara maksimal. Itu makanya perlu benar-benar harus dipertimbangkan lagi sih. Tapi ya ini untuknya belum final kan. Masih akan ada wacana juga dari Mas Nadiem untuk membuka tahun ajaran baru itu di tahun depan gitu kan. Melihat perkembangannya gimana. Iya, benar-benar. Jadi itu teman-teman semua mungkin yang kita bahas di normal ini adalah bagaimana sebenarnya kembali menyadarkan bahwa kita semua harus yang berubah itu semakin aware. Yang normal baru itu adalah kebiasaan kita. Nah, sebenarnya ini kayaknya sih mungkin dengan kejadian adanya COVID ini menurut aku memang dunia ini secara langsung atau tidak langsung merubah pola kebiasaannya pola hidupnya. Semua hal berarti berubah kan. Termasuk kita bicara tentang pekerjaan, ya semua berubah kan. Betul. Kalau misalkan kamu buku yang aku juga sekarang ini sedang baca, apa yang udah kamu baca? Man Search for Meaning. Man Search for Meaning itu kan buku yang bicara isinya juga salah satunya adalah bagaimanapun kita nggak bisa ngandelin ijazah doang gitu kan. Saya itu tuh menarik banget menurut aku karena di tengah pandemi kayak gini ternyata kalau misalnya kita nggak punya kemampuan yang entah itu pola komunikasi, entah itu soft skill yang kita miliki, itu akan mati bro menurut aku. Karena aku juga punya usaha yang mati juga kan, usaha yang konvensional kayak gitu.
Dan memang semuanya shifting kan, harus menyesuaikan kondisi lingkungan kita seperti apa. Nah itu mungkin penting banget sih. Ada lagi nggak yang ingin kau sampaikan? Ini sebenarnya kalau kita menyederhanakan kondisi new normal ya, kalau aku boleh menganalogikan itu seperti kita tuh habis sakit. Kita sakit demam misal, ataupun batuk, ataupun pilek lah misal. Otomatis kan, ataupun beberapa penyakit yang kemudian dokter kan bisa ngasih diagnosis kan. Oh kamu pantangannya nggak boleh keluar malam, nggak boleh makan pedas, harus istirahat lebih cukup, minum air putih yang banyak, terus jangan kurangi gula misal. Nah akhirnya kan kita udah tahu penyebab penyakit kita adalah itu, kemudian kita mau menjalani sebuah normalitas baru untuk sembuh. Iya kan. Akhirnya kita lebih teratur lagi istirahatnya, minum airnya, makanannya, segala macam, kebersihannya. Berubah banget. Akhirnya kita harus berubah kan. Nah ini kayak kita menghadapi pandemi ini. Dan kita dipaksa berubah ya. Mau nggak mau harus seperti itu gitu. Dan bukan ancaman, tapi potensi untuk kemudian terjangkit lagi kan ada. Kayak kita demam kan ataupun pilek kan tetap. Kalau kita udah sehat kan tetap ada kemungkinan kalau kita melanggar kebiasaan yang sudah yang dianjurkan oleh dokter tadi. Misalnya akhirnya kita bandel lagi keluar malam, kemudian begadang atau keluar nggak pakai masker, kemudian jarang minum air lagi, akhirnya sakit lagi, akhirnya demam lagi. Kan sama kayak pandemi ini sih. Iya benar. Sesimpel itu sebenarnya. Iya sih. Kalau kita mau memahami ingin normal, kalau menurutku ya. Jadi protokol kesehatan itu ya kayak semacam pendukungnya aja. Kalau kita itu nggak bisa berasal dari diri kita untuk berubah menjadi normal yang baru, karena udah ngerasa bahwa kita kuat gitu ya, akhirnya mengabaikan gitu kan, akhirnya ya kayak kembali lagi. Kayak konsep minum obat sebenarnya ini ya. Iya benar. Kita kan ini sering ya, kalau misalkan demam aja, demam sehari minum obat, padahal obatnya untuk 5 hari gitu kan, sehari udah kerasa baik kan, udah nggak diminum. Bener nggak sih kayak gitu ya? Padahal obat itu kan diuntukkan diperuntukkan untuk 5 hari ya, resepnya itu untuk 5 hari misalkan. Tapi karena kita udah ngerasa fit nih 1 hari, wah udah deh baik kan. Itu yang perlu dijaga dari kita sih. Nah ini tingkat kepedulian kita terhadap hal semacam ini sebetulnya sedang diuji juga ke depan. Nah mungkin itu ya. Itu aja mungkin. Iya, itu aja mungkin bahasan kita di trending mingguan. Karena beberapa minggu ini kita ikuti media sosial atau karena di rumah itu televisi adanya gitu kan, sinyal susah dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kita dapatkan. Ternyata new normal ini menjadi bahasan yang cukup masif sekali ya. Masif banget di media televisi gitu, dan semoga ini tadi apa yang dikatakan Mas Willy dan aku sendiri mungkin lebih menyoroti bagaimana personal kita sendiri semakin aware lagi terhadap konsep atau habit yang akan kita gunakan atau yang kita akan terapkan ke depan pasca pandemi ini. Karena kesehatan dan sebagainya pasti akan ini. Mungkin itu aja teman-teman semua yang bisa kita bahas. Yang bisa kita bahas. Temuan di trending mingguan keempat ini. Jadi mingguan kelima semoga Mas Aji sudah bisa bergabung dan kita akan bikin konten tentang ini bos. Pindahan kos. Nanti kita akan pindahan kontrakan untuk jadi kita bakalan buat katanya biar produktif. Lebih produktif nggak tahu sih. Kita lihat aja. Mungkin itu aja teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa di like, subscribe, and share apa yang ada gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Share terus kebaikannya. Jangan lupa bahagia juga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menghilang lagi.